alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Teman-teman semua udah tahu artinya. Saya ingin menegaskan soal la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lalu takwa ini seperti apa? Nanti kan kita diharapkan menjadi hamba yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa, menjadi seorang muttaqin. Terus yang orang muttaqin itu, orang bertakwa kayak apa modelnya? Juntrungannya kayak apa? Nah, para ulama biasa mendefinisikan makna takwa itu secara singkat. Takwa adalah mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, ini sering nih diulang-ulang saat pembukaan khutbah Jumat. Gitu. Untuk mengetahui detailnya, ada petunjuk dari Allah lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter orang bertakwa dalam banyak ayat. Banyak sekali ayat yang menjelaskan ini loh karakter orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, di antaranya yang akan kita sharing pada ngaji bareng kita pada sore hari ini adalah dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ketiganya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubikum wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan wasari'u, dan bersegeralah kamu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin adwas samawati wal ardh, kepada ampunan, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jadi surga yang luasnya selangit dan bumi itu untuk apa? Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu yang kayak gimana? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Terus apa lagi? Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang menahan amarahnya, wal afina 'anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Terus apa lagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi teman-teman, dari 3 ayat di surah Ali Imran ini kita dapat keterangan tentang 5 ciri dan karakter seorang muttaqin. Apa saja itu yang 5 itu? Nah, silakan dicatat. Yang pertama, karakter orang bertakwa yang pertama adalah gemar berinfak. Nah, jadi dia berinfaknya itu ya baik fis-sarra wad-dharra, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang nafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, teman-teman ya, bulan Ramadan ini yang disebut juga sebagai syahrul infak telah melatih kita untuk banyak berinfak. Rasulullah juga menyontohkan
beliau yang sangat dermawan menjadi jauh lebih dermawan daripada bulan Ramadan. Jadi Rasulullah ini sehari-hari di bulan-bulan yang 11 itu sudah sangat dermawan. Dan Rasulullah akan lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan. Nah, jadi teman-teman, infak dan sedekah itu yang telah dilatih di bulan Ramadan nanti hendaknya built-in. Ya, built-in itu mendarah daging, menjadi karakter pribadi kita. Karena itulah karakter orang bertakwa, berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Tetap berinfak baik dalam keadaan kaya atau miskin. Tetap berinfak baik di tanggal muda maupun tanggal tua. Tentu besarannya disesuaikan dengan kemampuan di saat itu, ya nggak? Kalau tanggal muda habis gajian infaknya berapa? Kalau udah detik-detik napas gaji udah tersengal-sengal, infaknya berapa, gitu ya? Nah, ini tersengal-sengalnya di apa? Setelah 25 hari, pas setelah 10 hari ini? 2 hari udah. 2 hari. Alhamdulillah min dzalik. Ya, jadi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menyontohkan gemar berinfak dalam segala kondisi. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan perang Tabuk dan waktu itu kondisinya paceklik, para sahabat berbondong-bondong untuk berinfak. Misalnya sahabat Umar radhiyallahu an datang membawa harta yang banyak sekali. Beliau menginfakkan harta itu untuk jihad fi sabilillah, yaitu perang Tabuk. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang kau sisakan untuk keluargamu ya Umar? Umar menjawab, aku menginfakkan separuh hartaku dan untuk keluargaku masih ada separuh hartaku. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar lebih ekstrim lagi nih. Ya toh? Beliau menginfakkan harta yang lebih banyak daripada infaknya Umar. Ya Rasulullah, aku infakkan seluruh hartaku, 100%, bayangkan. Ketika ditanya Rasulullah, apa yang ia tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Nah, selain Abu Bakar dan Umar, para sahabat lainnya juga berbondong-bondong untuk berinfak ketika kaum muslimin menjelang perang Tabuk di masa paceklik. Ada pula sahabat yang karena keterbatasan ekonomi hanya berinfak segenggam kurma. Orang-orang munafik mengejek mereka. Allah tidak membutuhkan infak yang sangat sedikit seperti itu. Namun Rasulullah justru memuji sahabat yang berinfak meskipun segenggam kurma karena kemampuannya memang hanya sebesar itu. Jadi mau berinfak banyak atau sedikit sesuai kemampuan kita, semua dihargai, sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada ceritanya Umar maupun Abu Bakar jatuh miskin setelah menginfakkan separuh hartanya. Juga tidak ada ceritanya Abu Bakar jatuh bangkrut setelah menginfakkan seluruh hartanya. Yang ada justru kekayaan mereka di kemudian hari bertambah dan semakin berkah. Ini persis seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kosot sodakotun min malin. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Nah, jadi maka teman-teman, mari kita memiliki karakter orang bertakwa yang satu ini, yaitu gemar berinfak. Jangan menunggu kaya baru sedekah. Ya, sedekahlah segera. Yang insya Allah kita akan dijadikan kaya oleh Allah. Gitu ya. Jadi konsepnya, jangan nantilah kalau sudah kaya baru sedekah. Salah itu konsepnya. Konsepnya sedekahlah segera. Nanti Allah akan bikin kita kaya. Ya. Yang kedua, karakter orang bertakwa yang kedua adalah menahan marah. Mampu mengelola emosi. Wal kaziminal ghaizo, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk mampu mengelola emosi dengan baik. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersabar, menahan diri dan tidak gampang marah, gitu. Jadi kalau nenek di rumah modelnya kayak begitu,
Ya dimaklum-maklum aja, tahan emosi kita, ya nggak? Si nenek, kita lagi enak-enak baru mau naro pinggang di atas kasur, sudah teriak manggil, kita sabar, jangan emosi, ya toh? Emosi, gampang emosi itu nggak baik buat kesehatan, ya. Nah, bahkan jika ada orang, bahkan sekalipun jika ada orang yang memprovokasi atau mengajak kita berkelahi, maka Rasulullah pernah bersabda, asyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Puasa adalah perisai, junnah. Maka barang siapa sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata keji dan mengumpat. Wala yajhal, jangan juga mengumpat, ya. Jangan mencaci maki. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan inni shaim. Inni shaim, saya sedang berpuasa. Marah seringkali membuat orang hilang akal sehat. Kata-kata tidak terkontrol, keputusan tidak bijak, dan emosi tidak terkendali. Puasa Ramadan telah melatih kita untuk bisa menahan marah dan hendaknya itu terus menjadi karakter kita, built-in dalam diri kita. Gitu. Secara medis, banyak penyakit yang muncul akibat dipicu oleh kemarahan, mulai dari darah tinggi, kolesterol, diabetes, kadang ya. Sebab marah itu bisa memicu hormon kortisol namanya. Nah, ini teman-teman pasti belajar nih sama Ustadz Abu. Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang mampu mengelola emosinya, mampu menahan marah, itulah orang-orang yang sejatinya benar-benar kuat. Dulu saya pernah belajar nih di pondok. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam gulat. Berantem menang. Ini menang, gitu kan. Terus siapa orang yang kuat itu? Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Melainkan orang yang kuat yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Nah, gitu ya. Jadi yang gampang emosian kayak saya, mari kita latih di bulan Ramadan ini untuk menjaga, menstabilkan, memanage emosi kita sehingga nanti setelah Ramadan berakhir kita mendapat predikat sebagai muttaqin, orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, karakter orang bertakwa yang ketiga adalah suka memaafkan. Wal afina anin nas, terutama di Hong Kong nih ya. Ya sudah, kalau orang memang jangan lagi heboh itu yang di Facebook itu, ya Allah ya Rabbi, ya pada berantem hanya sesama pekerja migran, ya. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak perlu, ya. Kalau orang ada salah kita maafkan saja, ya toh. Tak hanya mampu menahan, kenapa? Tidak hanya mampu menahan marah, orang bertakwa juga pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan memaafkan tidak akan menurunkan harga diri seseorang, justru akan menambah kemuliaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Jadi, teman-teman, memaafkan juga membuat hati lapang, ya nggak? Daripada mendendam, penuh kedamaian dan mudah bahagia, ya toh. Punya dendam sama yang di kampung halaman, buang jauh-jauh, ya nggak? Kalau masih suka, doakan yang baik-baik. Kalau sudah berpisah, ya sudah, lupakan, move on. Benar nggak? Betul. Walaupun kita sudah habis-habisan 4 kali kontrak,
4 kali 2 tahun, 8 tahun semua gaji kita habis buat yang di sana itu, sekarang sudah pisah, kita ikhlaskan, kita maafkan. Ya nggak? Gitu? Walaupun uang apa long service kita sudah buat, memaafkan. walaupun misalnya uang long service kita sudah kita kirim dulu semua buat beliin dia apa gitu, terus dianya tahu-taunya begitu modelnya, ya sudah kita maafkan. Iya, kita ikhlaskan, kita maafkan, kita cari duit lagi, fokus. Jangan sampai kejadian yang kesekian kalinya. Itu semua kita jadikan sebagai pelajaran. Betul. Nah, ini saya lagi khawatir nih, di Facebook ada nih yang nama Facebooknya apa gitu, lagi ayang-ayangan, mama-mamahan sama pelaut. Iya toh? Waduh, ayah-ayahan. Ntar dikit-dikit ayahnya di seberang sana sakit, minta kirimin duit. Dikit-dikit minta kirimin duit lagi buat urusan kantor dan pekerjaannya. Waduh, ini siap-siap aja nih kita nih, siap-siap ngerukiah orang ini nanti, naudzubillah min dzalik. Gitu. Ya, entah itu beneran apa konten doang, tapi mudah-mudahan nggak beneran lah, mudah-mudahan. Kalau beneran, mudah-mudahan segera diberikan kesadaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, jadi karakter keempat dari orang bertakwa adalah suka berbuat baik, ia menjadi muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya toh? Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa muhsinin adalah orang yang membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi jangan, kalau orang berbuat buruk pada kita, berbuat jahat pada kita, kita balas dengan perbuatan yang sama, berarti kita dengan dia derajatnya sama di hadapan Allah. Naudzubillah min dzalik. Orang mencela kita tidak usah marah. Justru kita memaafkannya dan menyambung silaturahim dengannya. Ini adalah contoh seorang muhsin, orang yang berbuat baik. Ada orang menyakiti kita justru maafkan dan menolong saat dia membutuhkan. Oh, ini keren banget. Kalau kita bisa begitu, itu keren banget. Ini juga contoh perilaku seorang muhsinin yang menjadi karakter orang-orang yang bertakwa. Ramadan telah mendidik kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan sudah seharusnya karakter itu mendarah daging dan kita teruskan sepanjang tahun, karena itulah karakter orang yang bertakwa. Kemudian karakter kelima dari orang bertakwa adalah segera ingat Allah dan bertaubat kepada Allah ketika melakukan dosa dan maksiat. Jadi teman-teman, Allah berfirman tadi sudah kita bacakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Nah, kalau dia berbuat berbuat dosa kemudian berbuat maksiat atau dia menzolimi dirinya sendiri, zalamu anfusahum, segera dia zakarullah, dia segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mohon ampun kepada Allah atas dosa yang dibuatnya. Gitu. Itu adalah karakter kelima dari seorang muttaqin. Jadi teman-teman, kita harus paham nih, tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Capek kita kalau sampai harus sempurna, karena nggak ada yang sempurna, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang sempurna dari perbuatan dosa dan salah. Setiap orang bisa salah, ya, kullu bani Adam khata'un, biasa berbuat salah. Setiap orang bisa terperosok ke dalam dosa, setiap orang bisa berbuat maksiat. Yang paling penting adalah segera bertaubat, ingat Allah, mohon ampun kepadanya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan maksiat dan dosa itu. Jadi jika kita kelak sesuai Ramadan, seusai Ramadan nanti kita memiliki 5 karakter tadi, maka insya Allah kita akan memiliki karakter orang yang bertakwa, seorang muttaqin. Menjadi orang bertakwa bukan hanya menunjukkan bahwa puasa kita berhasil, namun juga akan membawa kita menjadi orang yang sukses, sebagaimana firman Allah,
innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan, memperoleh kesuksesan. Jadi suksesnya itu kafah, lengkap. Sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Berlimpah kebaikan dan keberkahan di dunia, dan insya Allah di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Agar kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menjaga ibadah kita, mengintensifkan lebih berbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan kita jaga dari hal-hal yang tidak baik sepanjang bulan Ramadan. Kemudian nanti usai Ramadan kita mendapat predikat orang yang bertakwa, kita istiqomah di situ, hidup kita beriringan kebaikan, selalu bernaung keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Agar itu Allah berikan untuk kita semua. Mari sama-sama kita membaca ummul kitab ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ashabihi syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'am wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksiran ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ya, ya, jangan lupa resep batuknya ya, teman-teman. Ini ITN kan pasti belajar, ya nggak? Misalnya, contohnya, misalnya daging rendang dicampur opor ayam, misalnya resepnya gitu. Ya. Lagi diracik sama buangso. Oh, alhamdulillah. Nanti ngirimnya gimana dong ngirimnya? Dipoto di ini, di lewat WhatsApp, dipoto. Oke. Itu dulu. Saya mohon maaf apabila ada yang salah atau cara saya menyampaikannya ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wallahul muwaffiq. Ya, gimana? Ada yang mau nanya? Ustaz, boleh minta doa buat almarhumah Ibu Sutiah binti Sarjono. Ibu Sutiah binti Sarjono. 40 harinya. Sarjono apa Karjono? Sarjono. Sarjono S ya. Ya. Inggris. Yuk mari sama-sama kita bacakan Ummul Kitab untuk almarhumah Sutiah binti Sarjono. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha
ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النار لنا ولها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Amin. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Saya pamit ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum ya wa iyyakum.